Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Akbar Renor Saputra. Saya dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikan hias, yaitu ikan lohan. Ikan lohan. Ikan lohan atau dalam bahasa Inggris flower horn. Ikan lohan merupakan salah satu ikan hias terkenal yang dipelihara di dalam akuarium. Karena warna sisik mereka yang hidup serta benjolan kepala mereka yang berbentuk khas berjuluk benjol kelam. Aslinya, mereka hanya berhabitat di Malaysia dan di Taiwan. Namun, saat ini banyak dipelihara oleh penggemar ikan di seluruh dunia. Program perkembangbiakan telah dimulai sejak tahun 1993. Orang Malaysia banyak yang mengagumi ikan dengan kepala menonjol ini, yang dikenal dengan sebutan karoi atau kapal perang, yang ditemukan di bagian barat negara mereka. Dengan dahi sedikit menonjol dan ekor yang panjang, ikan ini berharga untuk para peminat masyarakat di Taiwan. Sebagai tanda pembawa keberuntungan dalam geomancy atau metode ramalan. Iblis merah, cichlid, dengan genus Amphilophus yang diimpor dari Amerika Tengah ke Malaysia dan hasil hibrida parrot cichlid yang diimpor dari Taiwan ke Malaysia dan dibesarkan secara bersamaan menandai kelahiran ikan lohan tersebut. Pada tahun 1995, perkawinan persilangan diadakan lebih lanjut dengan Human Face Red God of Fortune yang menghasilkan jenis baru yang disebut Five Colors God of Fortune. Karena warnanya yang indah, ikan ini menjadi cepat populer. Penyempurnaan secara selektif terus berlanjut hingga tahun 1998. Ikan lohan ini mempunyai nama latin yaitu Amphilophus trimaculatus. Di Indonesia sendiri, ikan ini dikenal dengan nama lohan atau ikan jenong. Banyak mitos yang menyatakan bahwa ikan ini dapat membawa keberuntungan karena bentuk fisik yang unik. Terdapatnya tonjolan di kepala mereka yang disebut jenong, dan adanya garis hitam yang berbentuk abstrak di badannya. Banyak orang yang mengamati ikan ini guna mendapatkan peruntungan. Tetapi, lagi-lagi itu hanya mitos semata. Ikan lohan juga disebut-sebut sebagai salah satu ikan predator air tawar, di mana ikan ini selalu memprotek lingkungannya dari jenis ikan lainnya dan juga ikan sejenisnya. Hal ini juga yang menjadikan ikan ini memerlukan cara khusus dalam melakukan pemijahan. Di Indonesia sendiri, ikan ini sudah berkembang dengan baik dan pasar penjualannya juga sudah meluas. Tetapi terkadang ada tahun-tahun pasar ikan ini menurun. Dan untuk 3 tahun terakhir ini, pasar ikan hias ini kembali naik. Beragam jenis ikan lohan, diantaranya yang pertama, lohan cenju atau zenzu. Ikan ini merupakan salah satu ikan lohan lokal. Karakteristiknya yaitu memiliki pola bintik pada tubuhnya. Lohan cenju juga cenderung memiliki warna merah pada bagian tubuh hingga tengah badannya. Lalu berwarna kuning keemasan dari tengah tubuh hingga ekornya. Dan yang kedua ada lohan SRD. Ikan lohan SRD atau yang memiliki nama panjang Super Red Dragon ini memiliki jenong yang besar. Bahkan bisa dikatakan paling besar di antara yang lainnya. Ciri-cirinya yaitu memiliki warna merah pada bagian kepalanya dan cenderung berwarna perak dari bagian tengah tubuh hingga ekor. Yang ketiga ada Super Red Magma. Lohan SRM atau Super Red Magma ini memiliki kualitas yang lebih unggul daripada SRD atau Super Red Dragon. Jenong ikan lohan ini lebih besar dan mutiara pada tubuhnya lebih baik jika dibandingkan dengan lohan SRD. Yang keempat ada lohan bonsai yang berukuran kecil. Lohan bonsai ini memiliki ukuran tubuh yang kecil dan tidak dapat membesar karena kelainan genetik. Untuk warnanya, ikan lohan yang satu ini memiliki warna yang beragam. Yang kelima ada kemalau atau golden monkey. Lohan kemalau ini kerap disebut juga lohan golden monkey. Ciri khas dari ikan ini yaitu memiliki warna merah pada bagian jenong hingga kepalanya, dan cenderung berbintik pada bagian tengah tubuhnya sampai ke ekor.
Yang keenam ada lohan Thai silk yang berasal dari Thailand. Keunikan ikan lohan yaitu memiliki mutiara pada tubuhnya. Begitu juga dengan lohan Thai silk ini. Keunikannya yaitu terdapat mutiara yang menutupi tubuhnya. Semakin rapat mutiaranya, maka harganya pun semakin mahal. Yang ketujuh ada lohan kamfa atau Qinghua. Lohan kamfa atau Qinghua ini adalah ikan lohan yang berasal dari Asia Tenggara. Lohan ini juga memiliki ciri-ciri yang sangat khas dan tidak dimiliki oleh lohan lainnya, yaitu terdapat bintik hitam horizontal pada tubuhnya. Dan yang kedelapan ada King Kamfa. Kamfa jenis ini merupakan pengembangan kamfa dari breeder Thailand. Jenisnya pun lebih unggul dari kamfa biasa, karena jenongnya lebih besar dan mutiaranya lebih baik. Yang kesembilan ada kamfa klasik, termasuk jenis lohan termahal. Mutiara pada ikan lohan ini membuatnya terlihat mewah, apalagi jika memiliki mutiara hingga kepala atau yang disebut dengan istilah crosshead. Namun berbeda dengan kamfa klasik ini, lohan ini memiliki mutiara yang sedikit. Semakin sedikit justru semakin mahal harganya. Dan yang ke-10 ada lohan golden bass, si mutasi. Lohan golden bass ini biasa juga disebut mutasi. Hal itu dikarenakan pada suatu fase ia akan kehilangan seluruh warnanya dan hanya berwarna hitam. Lalu warna hitam tersebut akan memudar dan lohan akan berubah warna menjadi kuning atau merah. Oke, kita masuk di habitat dan akuarium ikan lohan. Lohan adalah ikan yang dikembangbiakan di penangkaran sejak mereka didistribusikan kepada masyarakat luas. Karena itulah, kita tidak dapat mendeskripsikan dengan pasti seperti apa habitat liar mereka. Tetapi, kemungkinan besar kondisi yang mereka sukai serupa dengan seperti kebanyakan siklit lainnya. Spesies ini biasanya ditemukan di perairan tropis yang hangat dan relatif keras. Mereka lebih suka cekungan yang bergerak lambat dengan dasar sungai yang terlindung dengan baik, yang memiliki banyak tanaman hidup di bagian bawahnya dan berbagai macam calon mangsa. Kondisi ini dapat dengan mudah direplikasi di akuarium manapun. Satu-satunya hal yang menyulitkan adalah volume akuarium yang mereka butuhkan. Nah, untuk pakannya sendiri, ikan lohan memiliki selera makan besar, yang tampaknya cukup masuk akal jika Anda memikirkan ukurannya. Mereka dengan senang hati memakan apapun yang dilempar ke akuarium, baik itu makanan hidup ataupun beku. Sebagai omnivora, mereka juga membutuhkan makan berdaun. Mereka bisa memakan semua jenis makanan, tetapi penting untuk memastikan bahwa makanan mereka kaya protein, karena ini adalah senyawa yang berbentuk sebagian besar diet mereka. Variasi pakan sama pentingnya dengan kualitas pakan, karena itulah Anda dapat memberikan makanan yang sudah jadi untuk siklit besar, udang, cacing, darah, cacing lain, jangkrik kering, belalang kering, filet ikan kecil, atau gammarus. Oke, kita masuk di bagian akhir, yaitu perawatannya. Ikan lohan adalah ikan yang cukup kuat dan tidak membutuhkan banyak perawatan. Meski secara teknis ikan ini dapat dipelihara oleh pemula, syarat akuarium yang besar membuat kebanyakan pemula mundur. Ini berarti Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk membersihkan akuarium dan merawat peralatannya. Lohan bukan saja besar, tapi juga sangat teritorial yang memperumit banyak hal. Perilaku agresif mereka bisa menjadi sedikit ekstrim pada saat-saat tertentu. Sampai-sampai ikan ini bahkan dapat menyerang pemilik ketika diberi makan. Meskipun ini jarang terjadi, tidak ada salahnya untuk berhati-hati ketika menaruh tangan Anda di dekat air agar ikan raksasa ini tidak terprovokasi. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai ikan hias lohan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.